Dengarkan, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba. Pertanyaan saya, ajaran Paulus itu ditujukan kepada non-domba. Emang ada ajaran Yesus untuk non-domba? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mengaku. Itu kamu mengaku. Itu kamu mengaku. Berarti kamu adalah yang bukan domba, mengaku dibaptis. Jadi yang diperintahkan dibaptis itu hanya domba, kucluk. Ngaku dibaptis. Oke. Dasar. Oke. Kamu mengaku bukan domba, kenapa kamu dibaptis? Juma, lo yang ngomong, kita gantian, oke? Oke, fair. Anda ngomong, saya tunggu. Nanti saya kasih timer host. Kasih timer 2 menit. Ayo, timer. Mana timer? Kasih timer, Bang. Oke. Siap. Ayo Juma, ayo silakan Juma. Udah, diam aja napa. Lady first. Please ya, ladies first. Kamu lucu deh. Ya, lesung pipimu kok dijidat sih? Salah operasi. Bukan, kok jidatmu hitam Juma? Gitu. Dah, itu karena sujud sama seperti Yesus. Udah, diam. Nah. Kita tunggu timer. Oke. Ini mau yang bicara siapa dulu? Kalau saya silakan lady first. Oke, lady first please. Suaramu bagus deh. Ya, masih pita suara juga ya. Iya. Lady first please. Hah? Pita suara juga ikut dioperasi. Oh my god, ketawanya pun kayak gitu. Hah? Jadi gini, saya ajarin samamu ya. Tunggu, kita timer berapa lama nih? 2 menit ya. Oke, lanjut Juma. Itu 70 menit tuh, udah tertulis tuh. 70 menit. 70 menit. Puset lama banget Juma. Ya udah, enggak apa-apa. Matamu aja rusak. Operasi juga matamu. Udah. Jadi ketika dikatakan di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel, kau dengarkan saya. Yesus datang kepada Bani Israel, uraian pertama kali yang disampaikan adalah, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti cakupan kedatangannya untuk penganut Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota dan satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini berbicara kedatangannya untuk hukum Taurat. Yesus yang berkata demikian. Lalu kemudian di dalam Yeremia 31 data 31, sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, dan kaum Israel dan kaum Yehuda. 2. Kemudian Yeremia 23 nomor 2, sebab beginilah firman Tuhan Elohim Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, kamu tidak menjaganya. Domba dan kambing yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. 3. Ulangan 33 nomor 4. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa hukum Taurat ini adalah hukum milik Bani Yakub. 4. Yang kelima, Yesus di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba, hanya diutus kepada Bani Israel. Kamu sudah mengakui kamu bukan domba. Pertanyaan saya, kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam kitabmu? Jantung, jaga jantungmu. Gantian cuma saya bicara, boleh? Iya pasti dong, kan memang giliranmu. Gimana sih? Bisa di mute ya, Juma bisa di mute ya. Jadi begini Juma, ya. Jadi dia mengatakan, aku hanya datang untuk bangsa Israel atau bangsa Yehuda, dan di situ juga tidak tertulis untuk Anda.
untuk bangsa Anda, untuk kaum kepercayaan Anda. Sama, berarti Anda dengan saya sama, ya. Nah, lalu Anda bilang gini, kenapa ada kitab Yahudi ada di Bible? Loh, itu kan dia memang menggenapi. Tetapi yang pertanyaannya, kenapa kitab Yahudi itu ada di Al-Quran? Itu satu pertanyaannya, ya, nanti Anda jawab, ya. Lalu kedua, dia itu menyampaikan baptislah jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi di situ artinya dia memang datang untuk bangsa Israel, untuk bangsa Yehuda. Tetapi dia memerintahkan adalah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam namaku. Ya. Nah, lalu si Paulus dia menjalankan jadikanlah segala bangsa. Nah, dia menyebarkan. Satu. Kedua, dia menjalankan apa yang Yesus perintahkan, ya, seperti dibaptis. Itu kedua. Lah, lalu Anda seolah-olah mengatakan, oh, yang benar adalah perkataan Yesus. Saya menjalankan apa yang dikatakan Yesus. Saya bersujud seperti Yesus. Berarti Tuhannya Anda sama apa enggak sama Tuhannya Yesus? Kalau Anda bilang mengatakan Tuhannya sama dengan Tuhannya Yesus, atau Anda menjalankan apa yang Yesus ajarkan, berarti Tuhannya Anda sama dengan Tuhannya Yesus. Nah, sementara Anda tadi mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk Bani Israel dan bangsa Yehuda, tidak untuk Anda. Oke? Clear. Silakan. Saya cukup. Silakan. Timer diganti. Aduh, Eike, kamu kenapa sih? Aku kan jawab pertanyaan. Jawab Juma. Pertanyaan saya kan lucu ya. Kamu jawabnya juga kok nggak sesuai sih? Kenapa sih lo? Jadi gini, Bung. Orang Yahudi, kitabnya untuk Yahudi. Nabi-nabi yang datang kepada mereka untuk mereka. Al-Quran menarasikan di dalam surah Al-Ma'idah, hukum-hukum berlaku itu hanya untuk mereka. Al-Quran tidak pernah mengambil kitabnya orang Yahudi. Di dalam Al-Quran tidak ada Taurat. Di dalam Al-Quran tidak ada Zabur. Di dalam Al-Quran tidak ada Injil. Injil, Taurat, Zabur ada di kitab lo. Sementara lo bukan Bani Israel. Itu apa namanya? Rampok. Makanya kitabmu itu digelari kitab Spanyol, separuh nyolong. Pahami itu. Yeremia 23 nomor 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka, dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi kambing domba yang dimaksud bangsa ini adalah yang sudah berserak, bercerai-berai ke segala penjuru mata angin. Pahami itu. Jadi kalau dikatakan baptislah mereka, jadikanlah mereka sebagai bangsa muridku, masuk ke dalam original teks kitabmu. Di situ Yesus mengatakan mateteuo. Mateteuo itu artinya jadikanlah murid. Jadikanlah murid semua bangsa. Bangsa di sana dalam bahasa Yunani etnos. Etnos itu etnis, adalah ras. Jadikanlah murid ras muridku. Jadikanlah murid semua ras muridku. Itu original teksnya kalau diterjemahkan dengan jujur seperti itu. Matiteuo. Jadikanlah murid semua ras muridku. Ras murid Yesus ras apa saja? Coba kau jawab. Silahkan. Oke, dia itu ini loh, Juma ini melebih-lebihkan ya. Tapi itu nanti saya bahas. Oke, bisa di timer ya. Silakan di timer ya. Oke, biar kita fair ya. Jadi begini, tadi kata Zuma, umat Kristen itu adalah Spanyol, separuh nyolong kitab Yahudi, ya gitu. Karena apa? Karena kitab Yahudi itu ada di dalam Injil, ya, di dalam Bible. Lah, kalau pertanyaannya, coba kalau Juma lihat sendiri di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisahnya Nabi bangsa Israel. Ya, artinya itu yang diajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada bangsa Israel. Itu ditujukan untuk ke bangsa Israel. Ya, lalu Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, jadi artinya sangat sinkron. Kalau seandainya kitab Taurat itu pun berkesinambungan dengan
Bible. Lah, terus kalau pertanyaannya gini yang tadi Juma lari dari jawabannya. Kenapa para nabi bangsa Israel itu ada tertulis juga di dalam Al-Qur'an? Sementara itu tadi Juma sendiri yang mengatakan adalah ajaran itu hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk teman-temannya Juma atau Juma sendiri. Nah, itu satu jawaban yang Juma lari tadi, ya. Ini belum terjawab sama Juma, ya. Saya butuh klarifikasi untuk hal itu, ya. Lalu gini, Juma bilang juga jadikanlah segala bangsa muridku. Tapi yang disampaikan Juma adalah untuk kaum khusus, ras khusus. Padahal Juma ini lagi melarikan narasi yang ada di Injil. Jadikanlah segala bangsa muridku, bukannya sebagian bangsa atau menunjukkan satu bangsa. Begitu. Coba Juma jawab dua pertanyaan itu, ya. Juma butuh klarifikasi. Oke? Thank you. Aduh, Kak Ros. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai mau'izatan wa tafsila li kulli syai fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasikun. Ini Nabi Musa diseru oleh Allah. Wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Taurat dan perintahkan kepada kaum Bani Israel berpegang kepada Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Ini Al-Quran menarasikan seperti itu. Bagaimana dengan Nabi Isa? Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah untukmu. Al-Quran mensahkan itu. Taurat untuk Bani Israel, Isa, Yesus untuk Bani Israel. Tidak dikatakan Tauratnya Musa untuk kami semua manusia. Enggak ada. Tidak diceritakan Isa untuk seluruh manusia. Tidak. Itu untuk Bani Israel saja. Nah, kalau di dalam Al-Quran sudah menarasikan demikian, dan Yesus mengakui dirinya diutus hanya untuk kepada domba, yaitu Bani Israel. Lalu Kristen ini siapa? Kristen ini siapa? Ini pertanyaan yang kamu tidak jawab dari tadi. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam agamamu? Kenapa? Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel. Kitabnya Nabi Musa untuk Bani Israel. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan untuk Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, Matius 28 nomor 19, original teksnya tidak begitu. Original teksnya itu mengatakan Mateteo, jadikanlah murid semua ras etnis muridku. Jadi yang mau dijadikan murid adalah semua ras muridnya. Ras murid Yesus itu ada berapa ras? Jawab, ada berapa ras murid Yesus? Jawab. Jadi begini, ya. Loh, saya bicara ya sekarang ya. Lah, tadi Juma membatalkan narasinya sendiri ya. Jadi Musa diperintahkan ya untuk menyampaikan perintah Allah untuk bangsa Israel. Ya, jadi artinya untuk orang Muslim sendiri itu tidak hak untuk menjalankan apa yang diajarkan Musa. Ya, karena Musa atau itu dia memang diperintahkan hanya untuk bangsa Israel. Nah, tapi kalau tadi narasinya si Juma itu, kenapa itu ajaran itu ada di kitabmu? Loh, ya jelas karena Yesus itu adalah juga keturunan dari bangsa Yahudi. Lah, tapi sementara kenapa umat Islam juga mengikuti? Sementara itu udah jelas dikatakan hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk bangsa Yahudi, tidak untuk bangsa Arab atau Juma dan teman-teman. Begitu. Ya. Nah, jadi kok ini aneh, dia sendiri yang bernarasi, dia sendiri yang membatalkan, tapi seolah-olah dia yang membenarkan gitu. Lalu di situ jelas kok ya, kami makanya tadi kami bilang kami lebih percaya perkataan Paulus daripada perkataan Juma, karena Paulus itu menjalankan apa yang Yesus perintahkan, baptislah segala bangsa muridku, ya, jadikanlah mereka umatku. Lah, si Juma ini seolah-olah bilang, wah yang benar perkataan Yesus, ya, saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Sekali lagi saya katakan, apa yang Yesus katakan itu hanya untuk bangsa Yahudi. Lalu kenapa Anda mengikuti? Berarti Anda percaya Yesus. Tadi Anda bilang, enggak saya nggak percaya. Loh, tapi tadi Anda bilang nggak percaya.
Tapi sekarang Anda bilang percaya. Ini nggak konsisten tuh gimana? Nah, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman bisa nilai sendiri siapa yang serigala berbulu domba. Kalau Paulus menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, tetapi Juma mengatakan Paulus yang salah, yang benar adalah Yesus, tapi dia tidak menjalankan apa yang dikatakan Yesus. Clear. TikTok aja bang, ini enggak Meleleh. TikTok aja bang, nggak jawab dari tadi bang. Iya. Jadi gini, saya katakan samamu, saya percaya Yesus itu nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Tok. Saya bukan Bani Israel. Jadi saya tidak perlu ngemis-ngemis kitabnya. Paham? Karena saya bukan Bani Israel. Ya, selesai kita di situ ya. Di dalam Matius 28 nomor 19 yang Anda ambil itu, di situ yang harus dijadikan sebagai murid adalah dari ras muridnya. Sekarang ras murid Yesus itu ada berapa? 12 suku ras. Apakah Anda berasal dari 12 suku ini? Tidak. Ketika ada perintah untuk menjadikan murid, maka yang diperintahkan dijadikan murid adalah yang datang dari ras Yakub, keturunan Yakub. Anda dari keturunan Yakub. Saya sudah memberikan data kepada Anda. Yeremia 23 nomor 3, keturunan Yakub itu berserak ke seluruh penjuru bumi. Mereka yang dari keturunan Yakub yang berserak ke seluruh bumi inilah yang harus dijadikan murid. Bukan Anda. Anda bukan Bani Yakub. Anda bukan domba yang hilang dari Bani Israel. Paulus itu ketika mengatakan dirinya diutus, Yesus tidak pernah mengutus. Justru Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang ahli kitab. Sebab dia akan mentobatkan orang-orang Roma dan Yunani menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Itu tertulis dalam Matius 23 nomor 15. Oke? Nah, coba kamu tunjukkan kepada saya data bahwa kamu itu adalah berasal dari ras Yahudi. Sebab di sini katakan jadikanlah murid semua ras muridku. Nah, sekarang coba buktikan kepada saya bahwa kamu berasal dari ras murid Yesus. Silakan. Iya, jadi begini, makanya saya lucu nih kalau debat diskusi sama Juma asiknya begini nih, ada lucu-lucunya, ya kan? Tadi Anda jelas mengatakan ajaran ini hanya untuk bangsa Yahudi, umat Israel atau umat Yahudi, ya. Anda mengatakan kenapa ajaran itu ada di Bible Anda? Nah, yang jadi pertanyaan saya justru terbalik, kenapa ajaran itu ada di kitab Anda? Yang diajarkan oleh Musa, yang kitab-kitab itu. Di kitab saya sudah kubacakan. Kitab saya sudah kubacakan. Jangan dipotong. Taurat itu untuk umat Israel. Udah. Gak perlu. Ya panas. Gak perlu. Panas ya. Ya, kamu dengarkan tadi saya membacakan Al-Quran bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Sekarang siapa Juma yang bicara? Gak perlu kita tiktokan karena kamu gak menjawab. Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Kamu berasal dari ras mana? Dari ke-12 suku Bani Israel. Itu pertanyaan saya. Apa jawabanmu? Silakan. Apakah dari Benyamin, Yusuf, Zebelon, Isakar, Asher, Gad, Naftali, dan Yehuda, Lewi, Simeon, Ruben, atau dari Coba kau jawab. Enggak. Sekarang ini waktunya siapa bicara, Juma? Kau jawab dulu. Saya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Encis, saya tanya samamu, Encis. Kamu itu berasal dari ras mana? Ini waktunya siapa? Saya tidak butuh asumsi. Yang saya tanya, kamu diberi waktu untuk menjawab, bukan berasumsi. Seperti ini. Bukan berasumsi. Saya minta kamu menjawab pertanyaan saya. Ya, Juma. Makanya Juma, jangan. Saya minta Anda menjawab pertanyaan saya. Kamu berasal dari, dari ras yang mana? Juma. Gad, Asher, Yehuda, Lewi atau? Tapi percuma. Enggak, entar lu percuma karena kamu tidak memberikan ilmu. Kamu cuma berasumsi mutar-mutar.
layaknya wanita, layaknya encis yang lagi cari kutu. Paham kau? Aduh, Juma. Kamu jangan ajak saya Tahu cari nggak? kutu. Anda tuh gurunda di sini loh. Oh, justru karena Anda itu tuh saya gurunda loh. mengarahkan Beneran. pertanyaan saya. Dengarkan, Anda dengarkan. itu Saya gurunda ulang loh. pertanyaan saya. Anda- Dengarkan, masa dengarkan diulang? pertanyaan Anda saya. melanggar komitmen. Yesus Anda mengatakan, melanggar komitmen. jadikanlah murid Anda semua ras Cuma muridku. melanggar komitmen. Nah, sekarang saya Juma, tanya. udah Sekarang nggak saya usah tanya. Anda itu Sekarang saya melanggar tanya. komitmen. Kamu Udah, Anda melanggar itu komitmen. berasal dari ras mana dari 12 ras Bani Israel? Jawab, waktumu 5 menit. Silakan. Wih, gila dikasih waktu 5 menit. Tadi gue 2 menit aja langsung dipotong, langsung dihilangin waktunya. Ada lucu-lucu aja di si gurunda ini. Katanya guru begini. Aduh, guru, kau harus mengajarkan etika juga. Ya, Anda itu guru. Tunjukkan Anda sebagai guru yang baik. Guru itu selalu mengajarkan hal yang baik. Apalagi Anda didengar di sini sampai 2.500 orang. Anda itu harusnya mengajarkan hal yang baik. Anda sendiri yang minta timer. Anda sendiri diam. Gua lagi bicara sama Juma. Lo cetek. Lo bukan lawan gua. Ya. Gua lagi bicara sama Juma. Ya. Lo cetek. Lo bukan lawan gua. Makanya gua lagi kejar Juma ini. Biar Juma mencret di sini. Biar orang pada lihat. Inilah guru lo. Makanya lo diem deh. Udah lo diem deh. Lo bukan level gua, bro. Ya. Itu 5 menit yang dikasih Bang ini. Zuma tadi, kalau dia tidak menjawab, dibuang aja Bu Rama. Banyak kok yang lain ya. Ya, Silakan Anda udah jawab buang. pertanyaan Bang Zuma. Kalau Anda tidak sanggup, nah itu dikasih waktu 5 menit ya. Dihitung Oke. Bu Rama, 5 menit izinnya ya. saya bukan 5 menit ya. menyuruh. Timer. Ayo timer. Iya, 5 menit. Jawab Timer. pertanyaan Bang Zuma, Anda Timer, termasuk timer, ras timer. siapa? Di timer. Iya. Ayo di timer. Gak Di usah, timer. gak usah. 5 menit dikasih waktu, Anda tinggal menjawab. Anda termasuk suku apa di situ? Silakan Brother, jelaskan. tadi waktu 2 menit aja gue dipotong. Juma sendiri yang minta waktu, Juma sendiri yang motong. Kalau tidak menjawab, Juma sendiri yang buat sebentar, komitmen. sebentar. Ini kita bicara komitmen dulu, makanya nggak usah Bentar, bicara bentar. hal yang besar, Sekarang. hal yang sepele aja Batu kalian. karang. Batu karang, kau kan ditanya. Ya, tugas kamu menjawab. Jangan kemana-mana ya, jangan ngeyel kemana-mana. Silakan Ya, jalankan aja timernya sampai 5 menit habis. Kalau dia nggak jawab dari suku apa, buang. Oke, silakan. Ya, dia itu guru, dia menjalankan komitmen. Ya, dia juga harus konsekuen dengan komitmen. Anda sendiri yang minta waktu, Anda sendiri yang membatalkan. Bagaimana Anda membicarakan tentang hal yang besar, apalagi Aku malu loh, saya bicara ini. pada semut merah Nah, ya kan? yang Tahu nggak? berbaris di Kita ini sama-sama ditonton dari Jawab. 2.500 orang. Kamu dari tadi nggak menjawab, kamu dari tadi. Bagaimana saya menjawab? Aku nyanyi. Saya dipotong-potong. Dipotong bagaimana kamu dari tadi nggak menjawab? Siapa yang punya Ya, etika sekarang di kamu sini? jawab pertanyaan Nah, Bunda yang punya Zuma, etika silakan. siapa di sini dan yang nggak punya etika siapa? Enak tuh lagu Obi Mesa Itu itu. guru. Mana guru? Malu aku malu. Dari tadi kamu ditanya nggak jawab. Kamu Kalau bisa Juma jawab dipanggil atau guru, belum? tapi tidak Kamu mengerti nggak bisa tentang jawab, guru, ya. Oke, itu dia nggak namanya bisa jawab, ya. Dia serigala nggak bisa berbulu jawab. domba. Oke, Saya dia nggak jawab. bisa jawab. Nah, jawab, silakan. Oke, Oke, silakan. ya. Saya bukan keturunan bangsa Yahudi, sama seperti Juma. Sama seperti Anda semua yang ada di sini. Tetapi seolah-olah kalian itu menyalahkan kami, tapi seolah-olah itu kalian itu adalah benar-benar bangsa Yahudi. Tetapi jelas tadi Juma itu mengatakan adalah ajaran itu hanya untuk Bani Israel. Anda menanyakan, kenapa itu kitab itu ada di Bible? Loh, Yesus mengajarkan karena Yesus juga keturunan bangsa Yahudi. Lah, emang maaf ya, Nabi Muhammad itu menyampaikan tentang ajaran Yahudi, apa yang tertulis, apa yang diajarkan oleh para nabinya bangsa Yahudi, apakah dia juga keturunan bangsa Yahudi? Jadi, jangan Anda menyalahkan orang lain, tapi kesalahan sedikit Anda sendiri tidak terlihat. Ingat, kita ini ditonton. Kita ini banyak orang yang ingin cari tahu kebenaran. Jadi apa yang kita sampaikan adalah tentang kebenaran. Jadi Anda seperti tadi, sederhananya Anda minta waktu, Anda sendiri menentukan timer, tapi Anda sendiri ya yang membatalkan. Udah, jangan curhat. Jawab. Bagaimana Udah, kita mau udah bicara selesai. sehat? Udah selesai Kan ya. aneh. Saya belum habis, waktu saya belum habis. Ya, lanjut. Ya, Jangan Rama curhat. sabar, Rama. Rama sabar ya.
Jadi kalau saya hanya berpegang teguh apa yang Yesus katakan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Dia tidak mengatakan apa yang seperti tadi Juma belokkan, menjadikan suatu ras. Tidak, itu Juma itu berdusta berarti. Tetapi di kitab kan Juma kan ahli kitab nih. Juma kan tahu semua nih tentang Bible ya. Tapi Juma sendiri yang membatalkan. Nah, makanya tadi saya bilang Juma ini seolah-olah lebih benar dari Paulus ya. Seolah-olah lebih benar dari Yesus. Seolah-olah Juma ini adalah pengikut Yesus ya. Tetapi yang sebenarnya boleh saya bilang, ya saya jelas mengikut apa yang kata Paulus, karena Paulus itu menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Tetapi si Juma ini menjalankan Paulus seolah-olah dia berpihak kepada Yesus. Padahal dia sendiri dia bukan bangsa Yahudi untuk mengikuti ajaran Yesus. Tuhanmu sama kan apa yang Yesus sembah? Kamu merasa begitu apa enggak? Kalau kamu merasa begitu, berarti kamu mengikuti ajaran bangsa Yahudi. Sementara kamu itu bukan keturunan domba. Kamu itu kambing. Domba itu adalah sebutan bagi orang-orang percaya. Orang-orang yang mengikuti perintah Yesus. Dan itu dia jelas dia mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Bukan untuk jadikanlah bangsa Arab muridku, atau jadikanlah bangsa Indonesia muridku, atau karena jadi bangsa Yahudi muridku. Enggak. Jadi Anda itu harus menyampaikan tentang kebenaran. Jadi apa yang benar itu jangan sampai Anda belokkan. Karena ada yang mengerti, Anda tidak mengerti. Kasihan orang mencari kebenaran tapi Anda menyampaikan yang tidak benar. Gitu loh. Anda sendiri bilang tadi, hanya diperintahkan untuk bangsa Yahudi. Ya, untuk bangsa Yahudi. Loh, Anda mengikuti apa yang diajarkan Yesus, bersujud. Loh, emang Anda bangsa Yahudi? Kan konyol namanya begini si Juma ini loh. Ya kan, si Juma itu seolah-olah ngoceh, seolah-olah dia ahli agama, seolah-olah dia itu bangsa Yahudi. Tetapi sebenarnya dia itu hanya membenturkan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Sementara Paulus itu menjalankan apa yang diajarkan Yesus. Lah si Juma apa? Juma itu hanya menghujat Yesus. Jadi perkataan mana yang saya pegang? Ya, begitu. Jadi tetap komitmen. Apa yang benar katakan benar. Apa yang salah katakanlah salah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawab Juma. Cek, silakan Gurunda. Oke, ini ya. Ini kamu lihat ya. Ini Matius 28 yang kamu bawa itu kan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena semua bangsa muridku, bukan ras. Iya. Oke. Ya, jadikanlah. Karena Kamu- itu Encos diam dulu. Ras. Tadi kamu bilang ras. Terkutusuk anusmu pakai linggis Kamu panas diam. baru tahu rasa. Diam, ini waktu saya kan. Encok. Guru bahasamu itu yang baik loh Juma. Encok. Dese, sabar dese. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini terjemahan baru terbitan tahun berapa ini? Ras. Terbitan tahun Bangsa muridku, bukan ras. 1974. Apa yang Juma Oke, sampaikan. sekarang mari kita masuk ke dalam original teksnya. Nih, jadikanlah. Nih, kita klik bahasa Kata Allah. Yunaninya. Nih, Tadi itu Nih. dikatakan bangsa. dengarkan, kurobek mulutmu nanti pakai telapak kaki baru tahu rasa kau. Nih. Mateteu bahasa Indonesianya apa? Jadikanlah muridku. Jadikanlah muridku. Oke, kita kembali. Jadikanlah muridku apa? Ini lihat. Ketika dia mengatakan jadikanlah muridku, apa yang kemudian semua etnos bangsa ini. Ini adalah Mateteu. 310 Mateteu. Kemudian bangsa di sini, kita lihat bangsa di sini adalah 1481. Kita klik bangsa. Nih, 1484. Etnos. Yahudi juga. Itu. Oke? Bangsa-bangsa Yahudi. Enggak, Oke. Juma. Kembali. Jangan kau banyak cerita. Murid Bangsa ini. Mateteu. Yahudi bukan Juma. Jadikan muridku. Kau diam dulu.
Nah, artinya bahwasanya ini salah, Rudi, terjemahan buka. ini salah, terjemahan ini salah. Terjemahan yang benar adalah karena Rudi, itu buka. jadi mape diam. Karena itu pergilah, jadikanlah Tujuh murid, jadikanlah murid semua. Dasar banci. Banci diam kau. Dese, sabar Dese, Dese, Dese. Deske. Sebentar Dese. Aduh, Deske. Sabar Deske. dulu. Abis ini gue di-kick nih, abis ini di-kick. Abis ini gue Apa Sabar kamu dulu, dari Dese. tadi Abis ini gue diam? di-kick nih. Kamu ngomong Kencangkan terus celana bagaimana dalam kamu ente udah Dese, diam? Dese. untuk Ya, bangsa sabar Yahudi. Dese. Untuk Emang kamu bocor halus ya? Wih, Rudi. Kena culik, kena culik. satu-satu ngomong. Kena culik Bang Zuma, kena culik dia. Gawat kalian ini. Gitu, Juma nggak konsisten. Dia kan guru. Dese, ini kan sebentar. waktunya Bang Zuma, Deske. Deske, Ada Deske. waktunya Dese, Abis ini ya, gua di-kick nih. sabar. Percaya gak, teman-teman? Ketika Abis ini- ketika di Kamu dalam memang ayat- udah nggak bisa menjawab, udah mental-mental kamu maunya kamu diturunin kan gitu. Lah, udah jelas-jelas ajaran itu untuk bangsa yang Udah jelas-jelas semua. apa di situ? Jelas-jelas Bukan kenapa? untuk Yesus saya. bukan Tuhan. Nah, Bukan untuk saya atau untuk kalian. Tapi kalian itu juga silakan, menjalankan apa yang diajarkan gantian, wih. untuk bangsa Yahudi. Dese, ini waktunya Bang Juma Dese. Sebentar tunggu Oh, ya. siap. Sebentar, tek. 5 menit sabar Dese. Kencangkan celananya Dese. Kelihatannya TikTok ini pro terhadap Ances. Nih, Cok. Jadi terjemahan yang tadi itu keliru ini. Ini keliru ini. Nih. Terjemahan yang benar sesuai dengan original teks yang tadi adalah jadikanlah murid semua etnis, semua ras muridku. Itu yang betul. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan saya kambing. Ini saya tunjukkan ya. Bukan suatu ras, semua etnis. Itu lo jelas jawab. Dese, sama sabar sendiri. dulu Dese. Jadikanlah bangsa muridku. Oke? Bangsa muridnya, jadikanlah murid semua ras muridku. Itu terjemahan yang benar. Nah, ini. Yeremia 23 nomor 3 nih. Dan aku Udah, Juma. sendiri akan dengar. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing nih. Kambing domba. Kamu menuduh kami kambing. Berarti kami termasuk dong di sini. Dan di sini tidak dikatakan serigala. Mana serigala di sini? Yeremia 23 nomor 3. Ternyata kambing dan domba. Tuh. Mana serigala? Serigala itu Roma. Di mana ajaran Kristen, ajaran Paulus itu disajikan untuk Roma. Paulus menulis surat untuk Roma. Di Yeremia 23 yang minta dikumpulkan adalah kambing dan domba. Apa? Tidak ada serigala Ajaran di untuk sana. bangsa siapa? Nggak, ajaran itu untuk bangsa apa? Dese. Kamu perbaiki Udah, roknya dengerin, dulu. dengerin. Roma. Rokmu kau Sambil perbaiki. ente rebonding dulu hidung, ente dengerin dulu ya. Sabar. Oke. Jadi Yeremia 23 nomor 3 di situ ada kambing dan domba. Tidak ada serigala. Justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Siapa serigala itu? Roma. Siapa pendiri Kristen pertama kali? Roma. Siapa yang harus diwaspadai menurut Yesus? Roma. Kok Roma? Yes, sampai hari ini lambang Roma itu adalah serigala. Dari mana ajaran Kristen? Dari Roma. Nyebrang ke Belanda. Belanda nyebrang ke Indonesia. Siapa agama pertama kali yang mendirikan Kristen? Roma. Mereka dijuluki serigala. Anda mengatakan saya kambing, walaupun saya tidak merasa. Tapi kitabnya Yahudi mengatakan, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Mampus. Ternyata tidak ada serigala di sana disebutkan. Tidak ada guguk di sana disebutkan. Sementara, dengarkan. Yesus mengatakan orang Roma, orang Yunani sebagai guguk pemakan sampah. Oke? Nah, kalau Anda mengatakan kamu juga bukan domba, kan saya tidak pernah mengaku. Tidak seperti kamu. Jelas-jelas bukan domba tapi ngaku pengikut. Oke? Sementara Yeremia 23 nomor 3, kamu mengatakan kami domba, kami kambing. Ternyata Yeremia 23 termasuk kambing juga. Nah, sementara kamu kagak sama sekali. Kami tidak pernah mengaku, tapi Yeremia mengakui kami.
Kamu ngaku-ngaku, tapi kamu tidak pernah diakui. Yesus tidak mengakuimu. Yeremia tidak mengakuimu. Musa tidak mengakuimu. Jadi kamu mau kemana? Kamu mengatakan baptislah. Sementara yang diajarkan itu adalah muridnya sendiri. Dari 12 ras suku Israel. Jadikanlah murid semua ras muridku. Makanya karena Yahudi ini sudah dipencarkan oleh Tuhan, maka Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya keluar dari tanah Israel mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lah bukan kamu. Kamu bukan domba, kamu serigala. Lalu kenapa kamu itu mengambil kitabnya agama Yahudi nempel di kitabmu? Sementara kitabmu, yaitu perjanjian baru, Roma, Filipi, Kaliki, Pepaya, dan Remaneng, itu adalah tulisan Paulus yang dikarang sendiri, dijual kemudian ke Roma dan Yunani. Bukan untuk Yahudi. Coba kau periksa kitabmu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Rasul, surah-surah Paulus. Tidak ada satupun dari kitab-kitab kamu itu yang dituliskan untuk orang Roma. Untuk orang Yahudi. Nggak ada. Kenapa? Karena sejatinya kitab perjanjian barumu itu adalah kitab yang dikarang untuk Roma Yunani. Paham kamu? Untuk supaya itu dianggap sebagai firman Tuhan, maka diambillah terjemahan Septuaginta dari kitabnya orang Yahudi, ditempel di atas kitabmu, supaya kitabmu yang dongeng itu dianggap sebagai firman Tuhan. Paham kamu? Belum paham juga. Jadi kesimpulannya adalah Kristen agama pagan yang tidak berasal dari Yahudi, tetapi nyamar-nyamar Yahudi. Anda sendiri mengakui, saya bukan domba. Berarti ketika kamu mengatakan kamu percaya kepada Yesus, maka Yesus menstempel jidatmu sebagai guguk, pemakan remah-remah, pemakan sampah yang jatuh dari meja Bani Israel. Bolehkah mulai hari ini saya memanggilmu guguk? Boleh? Tapi kalau encis bunyi gimana ya? Au, tante anjing, au, kayak gitu kayaknya. Silakan. Kalau Anda tidak bisa menjawab, silakan turun. Kita nggak lucu di sini. Waktunya saya kan, Anda belum habis waktunya. Saya nungguin, saya kan konsisten. Anda lanjut, ini masih oke, saya lanjut ya. 2 menit. Kalau dia masih mau menjawab, kembalikan ke 2 menit. Jadi terlalu panjang narasinya. Gini ya. Tadi Anda mengatakan pertama nih, jadikanlah suatu ras muridku. Tapi di situ dikatakan Anda sendiri yang mengatakan suatu ras. Tetapi barusan Anda sendiri baca jadikanlah semua ras. Ya, satu di situ Anda udah melanggar asumsi Anda sendiri. Ya, Anda membatalkan. Loh, kok 2 menit? Tadi dia 5 menit. Kocak ini orang-orang ini. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi gini, ya, jelas. Saya bukan bangsa Yahudi, sama seperti Juma. Bukan bangsa Yahudi juga. Tetapi sama-sama tadi kita tahu, ya, ajaran yang disampaikan oleh Musa hanya untuk bangsa Yahudi. Ya, Bani Israel. Lah, Anda menjalankan apa yang ditulis di Al-Qur'an. Ya, di Al-Qur'an itu diajarkan tentang ajaran Musa yang hanya tertulis untuk bangsa Yahudi atau Bani Israel. Lah, itu kenapa ada di kitabnya Anda? Kenapa ada di Qur'annya Anda? Sementara Anda tadi sendiri udah tahu itu hanya untuk bangsa Bani Israel. Kalau saya bukan bangsa Israel, Anda menganggap saya anjing atau Anda menganggap saya guguk, apa bedanya saya dengan Anda? Kita sama-sama bukan bangsa Yahudi. Anda menganggap bukan bangsa Yahudi artinya guguk. Ini Anda sendiri yang bicara ya. Loh, Anda mengatakan saya guguk. Nah, setahu saya yang bisa bicara sama guguk itu cuma guguk doang. Artinya kita sama-sama guguk cuma. Ya, di situ dulu, ya. Lalu di sini jelas nih. Nih kita lihat artinya serigala berbulu domba. Apa yang dia katakan sendiri di situ juga yang dia batalkan, ya. Ajaran Musa hanya untuk bangsa Yahudi, Bani Israel. Tetapi itu ada tertulis di Al-Qur'an, apa itu diajarkan juga untuk apakah bangsa lain juga berhak untuk mengikuti apa yang diajarkan Musa? Kalau Anda bilang tidak, kenapa Anda mengikuti? Kenapa itu tertulis di dalam kitab Anda? Jawab 47 juta kemana? Maaf.
Sorry, itu secara pribadi. Oke. Jadi jawab itu aja Juma. Desa bawa 47 juta Desa. Deska. Dengarkan. Makanya saya juga Engkau, ketawa. dengarkan engkau wahai manusia yang Masa lahir dari Anda anus. nilai- Dengarkan. Anda nilai dengarkan. duit. Desa, Ya, sabar dengarkan. Desa. Waktunya Bang Juma Desa. Dengarkan. Ini giliran saya, manusia yang keluar dari Sabar. anus. Dengarkan. Jadi ketika Al-Quran Anda tuduh mengikuti ajaran Musa, yang mana? Coba tunjukkan. Mana yang ada di dalam Al-Quran ajaran Musa yang kami ikuti? Tunjukkan satu data Apa aja. ntar nih? Ntar lu, saya jawab sekarang apa ntar nih? Sekarang. Soalnya waktunya Anda bicara. Ya, sekarang. Oke, gini. Hmm. Anda mengatakan di mana? Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Anda kebanyakan ngomong sih, makanya saya bingung. Coba ulang pertanyaannya Juma. Apa Juma? Anda menuduh kami umat 47 Islam juta. Yang 47 juta. Bukannya nuduh, itu isunya beredar. Yang mana sih? Anda nanya yang mana sih? Anda mengatakan kami umat Islam itu mengikuti jangan kami. ajaran Jangan bicara Musa. kami dong Juma. Ini saya bicara dengan Anda, bukan dengan Anda kalian. Saya bicara dengan Anda Juma. Jadi Kan jangan kamu sebut bicara kami. Al-Quran tadi. Loh. Makanya kan tadi Anda bilang mengatakan saya bukan bangsa Yahudi. Sama Iya, Juma saya memang. bilang. Memang Saya tidak kamu bilang- memang bukan saya- bangsa saya Yahudi. tidak mengatakan Sekarang sama begini, dengan umat sekarang Islam. begini. Ini Jadi waktu Anda- saya. Anda jangan Ini membelokkan. waktu saya. Ini waktu Yang saya. jelas, Juma. Anda Ini boleh waktu jelas saya. ngomong. Ini waktu saya. Anda menuduh Al-Quran itu meniru Taurat. Kami, saya cuma Katamu menjalankan. Gimana Juma? Apa sih ini manusia setengah mati? Saya tanya samamu, mana tunjukkan di dalam Al-Quran kami mengikuti ajaran Jawab Musa, mana? Mana kami membuktikan kepada saya Saya jawab sekarang mengikuti apa nanti? ajaran Musa. Silakan. Saya jawab sekarang apa nanti nih? Sekarang ya, boleh ya? Silakan sekarang kamu Oke. jawablah sekarang. Juma asli lo ngomong begitu gua kok kayak ngilu-ngilu gimana ya? Aduh. Ya, aduh. lah, gua kamu beli- dari tadi kayak gitu kamu nggak sadar deh. Ya, Kamu nggak ampun, sadar. Juma. Ini Kamu nggak aslimu, sadar Juma. dari tadi kamu ngomong kayak begitu kamu nggak sadar. gini. Tertawamu pun itu kayak Sadar. apa ya? Sadar banget. Kamu sadar. Syukurlah kalau kamu Ketika sadar. Anda Sekarang saya menentukan tanya, mana Loh, buktikan di dalam Al-Quran Katanya suruh saya jawab. mengikuti ajaran Katanya suruh Taurat? jawab. Oke, Mana? Silakan. Ya, boleh saya bicara ya. Loh, tadi Anda mengatakan ya, ajaran Musa hanya berlaku untuk bangsa Yahudi, untuk Bani Israel. Mana ajarannya yang saya ikuti Yahudi mana? Oh, entar dulu. Ya jawab mana? Ini waktu saya, beruntung kamu saya kasih waktu. Mana Iya. buktikan saya mengikuti ajaran Musa mana? Juma, kalau jadi banci jangan di sini Juma. Entar dulu, Anda bertanya suruh saya jawab, Anda sendiri yang batalin. Juma gimana sih? Ih, Anda gua. lele. Yaudah, makanya saya jawab Ih, dengar dulu. lalena. Anda bilang ajaran Musa. Pertanyaan saya, Loh. Bokir, pertanyaan saya, mana tunjukkan di dalam Al-Quran yang saya jalankan sebagai ikut Taurat, mana? Oke, di dalam kitab Al-Quran ada ajaran tentang Musa gak? Ada. Ada. Artinya Ada. Anda harus menjalankan apa yang diajarkan Al-Quran apa enggak? Iya saya jalankan, tapi bukan ajaran Taurat. Itu jawab sendiri. Udah turunkan Itu ini, jawab turunkan, sendiri. turunkan, host, Ya. turunkan host, Ya nggak udah. ada manfaat. Desa, Desa mau jawab pertanyaan Desa ini gimana ini? Desa Ini ini kayaknya- ternyata bukan kambing, dia kayaknya bukan ini domba, korban, tapi dia korban. ulet bulu. Korban di gereja ini yang selalu dipakai sama Engkau, Deska. pendetanya kayaknya. Deska. Ide, lalena. Deska. Ike itu bang Deska. Lagi Saya makan tanya, terong si Deska. pintar. Memang orang-orang yang punya tabiat satu pribadi dua pribadi itu, ya satu hakikat dua pribadi kayak gini tuh memang pintar bicara. Oh, ini Iya, ada dia orang bicara. bego lagi naik lagi, ya Allah, ya Robi. yang datang. Ini kok Bunda Rahma, ini yang diundang kok orang-orang katro semua sih ini. Kola. Saya. Saya lagi Ayo, aja. ayo. Saya lagi Dinda aja. Sidik silakan.
Apa aja? Enggak, dia bilang katanya Bang Sidik, Bang Juma, dia katanya mau jadi mualaf kalau kita bisa menjawab. Tapi sayangnya ya, ente nggak usah mualaf. Islam tidak membutuhkan orang seperti ente. Jadi ente nggak perlu mualaf ya. Udah kafir aja udah. Aduh, kenapa lagi kamu Jaya? Sudah puas ketawanya. Kola-kola gimana? Kola. Iya, kola-kola gimana? Satu lagi Bang Dewa, siapa nih mau turun gua? Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran. Oke, siap, Dewa aja yang turun nggak apa-apa. Itu pertanyaan Bang Jaya itu. Pasti tanya ayat di mana Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Udah hafal itu Bang Ardi. Pas sekali. Tunjukkan satu ayat Allah mengaku Tuhan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada saya temukan gitu ya Bang Jaya ya. Lanjut. Bang betul tidak ada kan? Ayo Bang Sidik gas. Level 5 aja Bang. Sementara saudara Ardiansyah, saudara Sidik hanya bisa menjawab menunjukkan tahap 14. Terus? Sementara tahap 14 adalah Sebentar, sebelum lanjut, teman-teman yang bagi-bagi gift, ya Bang Ucok itu saudara muslim kita juga ya. Lanjut, Bang Ucok. Oh iya, Mbak De. Makasih banyak Mbak De ya. Gimana kok Jaya? Iya, tertarik ya dengan statement dari saudaraku, saudara Zuma, ya. Anda menyolong, ya, separuh menyolong. Waduh, bukan main. Kalau Mbak De, sehat selalu. Masya Allah. Perkataan-perkataan yang bukan main, ya, kalau didengar. Apa? Apa sih harus berkata demikian? Apa ini? Kamu ini datang-datang naik mau ngapa? Mau pargoy? Mau pargoy itu mau apa? Oke. Mau tunjukkan Yesus itu Tuhan atau apa? Coba. Ini aja Kevin Yoga aja. Selamat siang Pak Kevin. Ya, tentang pernyataan Juma ya. Udah ente ini aja. Jaya, udah ente mendingan tambal ban aja sono. Ya, jualan tambal ban sono. Kevin, silakan Bang Kevin. Saya muslim Pak. Boleh nggak saya komentar nih? Oh muslim, ya subhanallah ya, makasih. Biar Dewa yang turun aja, takutnya ada Kristen yang mau naik Bunda. Kalau ini mah kita udah tahu lah kelasan Jaya ini siapa. Kita lihat ketika dia bertanya itu hebat. Pada saat dia menjawab kita tahu ketololan dia itu nyampe mana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan saya seperti apa ya? Dan nilailah perkataan-perkataan saya. Boleh nggak saya komentar? Iya, silakan. Apa kamu komentar? Jadi tentang Yesus untuk Bani Israel, ya. Yesus hanya untuk domba-domba yang hilang. Ternyata di Matius 28 itu ada sebuah pernyataan Yesus yang sangat menarik. Dia yang dikatakan anjing, ya. Ternyata dengan imannya dia disilakan pergi dan imannya akan membawa keselamatan. Nah, kami sebagai orang-orang non-Israel adalah orang-orang yang dicangkokkan bahwa dengan iman mudah-mudahan akan menyelamatkan. Iman Yesus sebagai apa? Pernyataannya yang kepada Ananias, ya. Iman kamu Yesus sebagai apa? Coba. Iman apa? Iman Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi atau sebagai utusan? Sorry, ada suara adzan. Mute dulu, Ja. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sembahlah aku? Coba tunjukkan datanya. Kantata Muslim Kristen? Kantata Kalau Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, apalagi ditambah dengan aku, maka saat itu juga leher Yesus
terpenggal oleh pedang para ahli Taurat. Loh, kalau dia Tuhan ngapain? Kok takut? Kenapa dia takut kalau dia Tuhan? Dia bukan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Aku adalah Allah, sembahlah aku. Itu kepada siapa? Emang kepada Baginda? Ya mana Yesus mengatakan, Kok yang mana? Kamu buka Keluaran 20 nomor 3. Ini, jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Nah, kalau memang Yesus Tuhan di dalam Matius 4:8 sampai 10, nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau memang dia itu Tuhan, dengarkan dulu, gantian. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kamu buka di dalam Matius 4:8 sampai 10 apa? Kata Yesus gini, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembahku, karena aku adalah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Tapi tidak, dia mengatakan apa? Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, bukan kepada aku. Jadi Yesus memang bukan Tuhan. Mana datamu? Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Oke, begini. Kalau saudara Siddiq adalah Rasul pilihan, Nabi besar, sekelas Abraham, sekelas Musa, sekelas Baginda. Tanya apa? Jawab apa ini? Apakah dari mulut Anda sanggup terkatakan aku akan membangkitkan pada akhir zaman? Jawab dulu. Anda bisa nggak jawab? Atau enggak ya? Siapa yang membangkitkan zaman? Data mana itu? Data mana? Coba tunjukkan. Tuh. Ya, Anda baca Yohanes 6 ayat 44. Yesus kenapa di situ Yohanes 6 44? Pada akhir zaman. Yohanes 6. Nabi besar. Kenapa? Ya. Kalau Anda seorang nabi besar, Yuma seorang nabi besar, sanggupkah dari mulut Anda terkatakan tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada hari zaman. Nah, ini siapa yang mengutus Yesus di sini? Siapa? Segenap perkataan kamu ya yang membentuk jiwamu sehingga kamu menjadi manusia bodoh atau cerdas, itu adalah utusanmu. Siapa yang mengutus Yesus di sini? Hanya saja utusanmu tidak sanggup berdiri sendiri. Saya tanya, yang mengutus Yesus di sini di dalam Yohanes 6:44 siapa? Ketampol kamu. Perkataanmu yang membentuk jiwamu, siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus? Pikiranmu. Kamu lah pencipta langit dan bumi lah yang mengutus Yesus. Siapa yang mengutus? Ya pencipta langit dan bumi. Ya ini, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Yang mengutus aku. Jadi di sini ada dua entitas, antara yang mengutus dan yang diutus. Apakah yang diutus dan yang mengutus itu sama? Saya tanya. Jawab. Anda memahami utusan, lari sana, lari sini. Dengan utusan seperti Musa, seperti Abraham dan lain sebagainya. Mbak Gombel, jawab dulu. Utusan di sini adalah. Mbak Gombel, jawab dulu, Tadi yang keluar dan datang dari El, ya. Semua keluar itu di dalam 1 Yakobus 1 nomor 17, semua yang keluar itu dari Sang Pencipta langit dan bumi, bukan cuma Yesus. Nah, yang keluar dari El, datang dari El ini dengan tegas mengatakan apa yang dikerjakan Bapak dikerjakan anak. Dan apa yang dikerjakan Bapak dikerjakan anak. Terus dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Terus kenapa? Oke, jadi begini saudara-saudara Siddiq ya. Manusia ya yang hakikatnya adalah satu, itu ada tiga keberadaan. Adalah satu. Terus, jadi Yesus hakikat dengan Allah Bapa. Jiwa, perkataan. Dan sekarang saya tanya, Yesus hakikat dengan Allah Bapa. Dari tadi kamu jawab. Ditanya lagi nih sekarang, Yesus hakikat dengan Allah Bapa. Karena dalam tiga keberadaan, makanya Tritunggal. Tiga keberadaan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, Yesus setara Allah Bapa atau tidak? Ya, dalam tiga keberadaan disebutnya oneness. Sekali lagi ya, utusan ya
Di sini tidak sama dengan utusan seperti baginda Muhammad, tidak seperti dengan Musa dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya, Yesus itu sehakikat dengan Allah Bapa? Yesus adalah yang keluar dan datang dari El. Semua yang keluar datang daripada pencipta langit dan bumi. Kalau di dalam literasi Anda 1 Yakobus 1 nomor 17. Di sini. Makanya dikatakan Yesus telah ada sebelum dunia jadi diciptakan. gitu, Apa itu? Firman. Di mute Bunda Rahma. Noise Bunda Rahma. Ya lanjut. Bunda Rahma. Itulah yang akan menghakimi. Makanya Yesus berkata, aku akan membalas setiap perbuatan manusia. Anda mencuri Yohanes 17 nomor 5, sebelum dunia ada ini maksudnya apa kamu katakan di situ? Dengarkan nih, Anda mencuri seekor ayam, bukan hakim yang menghakimi, tapi isi KUHP. Mau isi Demikian KUHP, juga mau isi manusia yang KUHD, bicara, saya nggak peduli. Yang saya tanya di sini, yang akan terhakimi, kamu yang terhakimi, bukan Dijawab dulu pertanyaannya, Mbak Gombel. Firman yang menghakimi. Firman mana? Ketika Yesus maling keledai, yang menghakimi Yesus siapa? Itulah yang akan menghakimi. Ketika Yesus maling keledai, yang menghakimi Yesus siapa? Duar. Tidak ada. Ketika Yesus maling keledai, nyuruh maling keledai orang itu, ya kan, yang menghakimi Yesus siapa? Ada nggak pihak ketiga yang menyatakan, hei kamu mencuri keledai? Ada nggak? Yuh, anak ini. Bukan masalah itu yang saya permasalahkan. Di situ Yesus jelas-jelas memerintahkan muridnya untuk nyolong keledai orang karena tidak ada izin. Ngambil tanpa izin apa namanya? Ngambil tanpa izin apa namanya? Ngambil tanpa izin apa namanya? Ayo, ngambil tanpa izin apa namanya? Oi, mencuri. Jangan kau jeda. Ngambil tanpa izin apa namanya? Duar. Lari kau, lari kau, lari kau. Ditanya apa? Duar. Apa mutar sana, mutar Ini sini. Mbak Keliling Monas Gombel kamu. ini. Keliling Mbak Monas Gombel kamu. parah ini. Tanya apa, jawab apa kamu? Gimana botol. dia bisa jadi hakim? Dia sendiri aja pakar dalang maling kok. Kabur kau kan, musuh Inggris lagi kan. Ya Biarin dari tadi. Basuki kereget Basuki. Kabur. Ji, Ji. Oh Ji, ntar lu WA gue ya, Itu si Jaya itu ngelama itu kalau dikasih hati itu. Japri gue ntar Ji, japri gue Ji. Iya, gampang. DM aja gue DM bang. Oke. Tanya apa? Basuki kereget Basuki. Gak nahan. Aduh ya Allah ya Rabbi. Sabar. Biasanya pertanyaannya Jaya itu di mana Allah itu memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad di Quran gitu pertanyaan dia. Kalau kita bawa ayat Toha 14 itu kan ceritanya kepada Nabi Musa, dia nggak terima gitu loh. Padahal itu di dalam Al-Quran. Makanya itu. Ya karena botol tadi kan. Aduh sakit perut gue dari tadi. Aduh ya Allah ya Rabbi. Siapa dulu? Ada. Tos. Silakan. Bang Lewe, selamat sore. Iya sore. Muslim Kristen Bang Lewe. Kristen. Oke silakan. Ada yang mau ditanyakan apa ada yang mau dibanting? Kenapa perempuan tuh nggak sholat Jumat? Itu aja pertanyaan saya. Karena nggak wajib. Berarti mereka siap jadi bidadari ya? Nggak wajib. Kok nggak wajib? Emang nggak wajib? Emang kenapa? Orang di tempat kami nggak wajib kok kamu yang protes? Datang dari barat tuh mesti perempuan laki-laki doang. Terus kenapa kalau jadi bidadari, Pak? Berarti Iya. perempuan bisa nggak laku dong. Ya kenapa kalau jadi bidadari? Kenapa? Sekarang gua tanya kenapa?
Ya, yang udah tadi dikatakan gak wajib itu peraturan Tuhan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jawabannya nggak apa-apa, nggak apa-apa udah. Ada alasannya, nggak wajib. Iya nggak apa-apa intinya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa tuh kenapa? Mesti ada Iya alasan? nggak apa-apa kan? Emang nggak boleh? Tuh, memang manusia berarti perempuan muslim ngapain percaya ini kalau nggak diakui? Pokoknya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa tuh apa? Kenapa Yesus Yesus tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan, kenapa kau sembah? Ya, perkataannya mujizatnya semuanya perkataan. Mujizat ya. Mujizat dia berdoa membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes 11:40 sampai 46 dia berdoa. Bukan Tuhan dia. Kenapa kau sembah? Siapa yang perintahkan Anda menyembah Yesus? A. Allah Bapa, B. Yesus itu sendiri, C. Paulus, E. tidak ada, B. D. tidak tahu. Siapa yang perintahkan Anda menyembah Yesus siapa? Lihat itu. Itulah istimewanya Kristen. Itulah istimewanya Kristen, ya. Istimewa karena bisa mengangkat Tuhan. Maksudnya itu bang, bisa mengangkat Tuhan istimewa itu. Agama lain bisa nggak? Nggak bisa. Islam bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada kok. Siapakah yang menetapkan konsep Trinitas? Siapa? Itu ada gereja. Ya siapa namanya? Siapa Bukan namanya? Tuhan kan? Gereja. Sekarang gua tanya lu di dalam tubuh lu. Bapak gereja yang tetapkan rupanya. Siapa bukan namanya? Tuhan. Namanya siapa? Namanya siapa? Berapa? Bapak gereja namanya siapa? Pokoknya siapa namanya? Pokoknya. Kok pokoknya? Pokoknya. Dengarkan Pokoknya kamu. imani. Udah, pokoknya terima aja bahwa Yesus itu Tuhan. Jangan kalian komplain. Masih mau datang kok besok. Sore datang. Yang Jadi gini, mentuhankan Yesus, apa kata Yesus di dalam Matius 7? pokoknya dia Tuhan, pokoknya dia Tuhan. Jangan kalian bantah. Pokoknya dia Tuhan. Buat kejahatan. Pokoknya gereja itu tidak boleh dipimpin oleh wanita. Pokoknya suka-suka aku lah, ya. Coba lu tahu nggak siapa itu Quintus Septimius Florens Tertullianus? Siapa Tertullianus? Tahu nggak? Wanita nggak diakui sholat Jumat Tos. Dengerin Tos. Tos. Siapa Tertullianus Tos? Nggak ada situ sampai nggak ada kita kerjaan. Waduh, nggak tahu dia Nggak tahu Tertullianus, dia. kelewatan kamu. Nggak kenal Tertullianus dia. Kamu jadi Trinitas nggak tahu Tertullianus, kelewatan. Padahal namanya T juga ini. Parah. Karena nggak tahu kita angkat dia jadi Tuhan. Di mana Yesus mengatakan Tritunggal? Coba kamu jawab. Makanya di mana Yesus mengatakan sembahlah aku, sembahlah Roh Kudus, sembahlah Bapa? Mana? Datamu mana coba? Bawa. Itu tidak perlu. Itu tidak perlu. Nah, terus kamu itu tidak perlu karena kalian tidak punya iman karena kami mengatakan itu. Pokoknya itu iman kami Bang Asidik, jangan kamu Ya komplain. Yesus Tuhan. Pokoknya ini iman kami. Ya Yesus Tuhan. Pokoknya di gereja nggak boleh perempuan jadi pemimpin. Pokoknya anak orang mau kami angkat. Pokoknya kalau aku makan 3, aku mau bayar 1. Siapa yang komplain? Jadi bidadari. Wanita itu menjadi bidadari aja. Iman kok pokok-pokoknya. Kenapa kalau jadi bidadari? Kenapa? Nggak ada. Kamu bukan nggak bilangan bilangan Ya, daripada di kitabmu wanita kan dijadikan pelacur oleh Tuhanmu, gimana sih? Coba itu gimana itu? Tuhanmu itu kok mau mengadakan adegan seks di tempat umum tuh gimana ceritanya itu? Gimana itu? Wanita tidak Gimana? Wanita kok sangat dilecehkan di dalam kitabmu, dijadikan aktor pemain seks di tempat umum tuh gimana itu? Suka-suka. Pokoknya Tuhan saya mau apa, Gimana ya begitulah. Itu Tuhan apa germo Pokoknya itu? Tuhanku mau gitu. Kenapa Ustaz Sugi komplain? Tuhan apa germo? Pokoknya Tuhan Kok mau. wanita Senang. baik-baik disuruh ngesek di tempat umum ini Tuhan apa germo ini? Itu kalian. Coba Anda baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Ini Tuhan apa germo? Itu Torah. Itu Tuhan apa germo? Yesus. Tuhan apa germo? Jawab dong. Ayo jawab. Tuhan apa germo itu? Coba diulangi lagi Tuhan apa satu germo? Coba ayatnya diulangi satu biar dia baca. Ya, saya baca ya 2 Samuel
12 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Itu Tuhan apa germo? Kalian aja tuh yang germo. Tuhan apa germo itu? Pokoknya Tuhan pengen gitu. Tuhan apa Kenapa germo? dikomplain? Kalian itu yang germo, nggak dia. Iya, pokoknya Tuhan pengen. Orang Tuhanmu minta jatah cewek 32 orang gimana sih? Mau tahu ayatnya? Mau tahu ayatnya? Weh, mau tahu ayatnya? Mau tahu enggak? Tuhanmu minta jatah cewek, mau kasih tahu? Itu di kalian itu 70. Mau kasih tahu enggak? Tuhanmu minta jatah cewek, mau gua kasih tahu? Ya Ustaz Abu Sobat. Bilangan Tuhanmu minta 31, jatah 35, cewek 32 orang. Di dalam kitab Rawan. Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40 Anda baca itu di situ. Nanti Tuhanmu itu dapat jatah cewek 32 orang. Ini Tuhan apa germo? Kok minta cewek? Tuhan jatah. Udah, enggak ada ilmunya, turunin Bun. Cari yang lain. Botol turun. Botol turun, botol. Udah cukup. Botol kamu. Udah kita tampol tadi, udah. Dasar kau botol. Gue sakit perut dari tadi ya Bang. Gue sakit perut sama Mbak Sulu. Loh, gimana sih kalian? Pokoknya Tuhan pengen gitu, kok komplain kalian nih? Gimana sih Ustaz Sugi nih? Pokoknya Tuhan saya pengen gitu. Jadi maklumilah. Makin lucu-lucu orangnya. Kok bisa lah beriman itu main pokok-pokoknya. Naikin lagi, asik ini. Dinaikin lagi tadi saya terpendas dinaikin lagi. Cuma kita lanjut cuma. Cara dialogmu yang bagus dong, Batu Karang. Jangan gitu ayo. Makanya loh, saya udah bagus Bunda. Dia minta waktu 2 menit, saya ngomong dipotong sama dia. Dia melanggar sendiri si Juma. Kan kocak. Gini, yang dipotong saya, yang tendang saya. Deska, kamu naik lagi kenapa Deska? Apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Tolong dijawab yang ditanyakan Bang, biar diskusinya lancar gitu loh. Ayo lanjut. Makanya tadi saya Bunda, kan saya bilang ayo kita diskusi sehat. Ayo mulai. Ada Bang Sidik mungkin Gurunda lagi. Istirahat dulu, ada Bang Sidik, ada Bang Ardi. Silakan lanjut dulu. Ya, ada Bible berjalan nah, sama Bible berjalan. Siapa? Pak De santai, Pak. Iya, lanjut. naik lagi nih. Ngapain naik lagi? Emang nggak boleh? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Boleh nggak? Enggak ngapain. Boleh nggak? Saya tanya ngapain. Loh, kan kita diskusi. Kok ngapain? Mau diskusi. Hah? Ya. Sabar dong. Kenapa sih? Kok marah? Kenapa sih kok marah? Batu Karang, Anda ini Tritunggal atau Warnes? Saya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Yesus nggak kenal Kristen? Hah? Yesus nggak kenal Kristen? Kau kan Kristen ya? Enggak, dia bukan pengikut Yesus. Dia Kristen, bukan pengikut Yesus. Kamu kan Kristen, dibawakan oleh Paulus kan betul? Pengikut Kristen, pengikut Paulus maksud dia. Di mana pertanyaan apa? Kamu jawab. Yesus nggak kenal Kristen kan? Betul? Dengar dulu. Tujuan saya mau bicara sama Juma, bukan buat kalian. Baik, Gurunda Zuma lagi istirahat. Kamu tuh nggak pantas bicara sama Gurunda Zuma. Kamu nggak ada ilmunya. Sama kami aja. Aku murid paling terakhir loh dari Bang Zuma ini. Kamu pun tidak pantas bicara dengan saya. Loh, kamu ini karena geblek kayak gini, ditanya aja nggak bisa jawab. Sekarang saya tanya, Yesus kenal Kristen nggak? Jawab aja. Kamu siapa? Yesus kenal Kristen nggak Yesus? Bunda Rahma, diem dulu Bunda. Coba kamu jawab. Bang Sidik. Coba kamu jawab, Yesus kenal nggak dengan Kristen? Saya sama Juma. Jawab. Karena udahlah, diem lah, udah. Nggak kasih apa. Lo kok ketawa? Orang itu di mana-mana bodoh itu mikir. Coba kamu sebutkan ke saya di mana Yesus menyebut ke Kristen. Coba. Ada orang bodoh kok ketawa. Coba di mana? Jawab. Aneh. Di mana? Saya di sini. Makanya mau ketemu sama Juma. Ya Bang Zuma lagi istirahat. Makanya saya udah kelas. Kamu kan tadi
Kamu Anda tadi ngomong bukan sama kelas Bang Zuma, saya. kamu potong-potong. Gini Makanya deh, kamu itu malah- mengikuti ajaran Paulus, Mana? bukan ajaran Bang Ardi, Yesus. Mana Bang Ardi? Bang Ardi aja sama Bang Ardi aja lah. Aduh, kamu apa sih ini nggak jelas, orang bodoh kok ketawa seneng. Nah, kamu itu 1 Korintus 4:10. Kristen geblek karena Kristus. 1 Korintus 4:13, Kristen sampah. Betul? Itu tertulis loh. Kejang-kejang kan? Udah nyungsep. Anda nggak kelas, makanya saya di sini mau Oh, Juma. silakan Anda Sama jawab. Bang Sidik aja, sama Bang Silakan. Sidik udah. Aduh, Bang Ardi gini loh, kan saya kan kalau sebelum-sebelumnya bicara sama Bang Ardi kan kita enak tuh, waktu itu ada dokter siapa tuh kita bicara. Nggak usah terlalu banyak framing kamu. Kamu dari tadi framing aja. Kamu jawab aja. Diam, udah diam kamu. Kamu mengikuti ajaran Paulus yang mentuankan Yesus. Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Yesus tak pernah mengatakan dia itu Tuhan kan? Anda dijelasin juga ngerti. Nah, coba Anda jelaskan ke saya di mana? Di mana Yesus mengatakan dia itu Tuhan, pencipta langit dan bumi? Silakan. You know wasting time. Udah kamu jawab. Udah gini, saya mau bicara sama Juma bukan sama Anda. Ya, jadi Bang Zuma lagi istirahat. selama Bang saya Zuma udah nggak mau bicara sama ngomong Anda, sama botol kayak kau. Nggak mau. Karena kamu nggak ada ilmunya dari tadi kan? Tadi Bang Zuma, Gunda Zuma sudah minta Anda turun. Jadi kamu nggak pantas diskusi sama Gunda Zuma. Jauh. Apalagi, emang lo siapa bicara sama gua? Aku Santo. Emang lu siapa? Aku Santo Asidik. Santo Asidik itu, kamu tahu nggak Santo? Saya mengajar para pendeta-pendeta saya. Saya Santo Asidik, tahu? Loh. Kamu kan cuma jemaat, gak kenal aku. Loh, emang lu siapa? Aku Santo. Aku Santo Asidik. Setahu gua lo Saya yang mengajar pendeta-pendeta. Udah diem. Lo udah diem, lo bego, lo diem. Udah diem. Turunin Guru Amas, nggak ada ilmunya orang ini. Turunin. Udah. Turun. Nggak nih diskusi dengan baik dia. Udah. Hus. Buanglah sampah pada tempatnya. Hus. Nyerocos kayak terus ya. Iya. Bukannya ngajak diskusi dengan baik kayak gitu. Hah? Kita aja yang makannya enak-enak kayak gitu, nggak kayak gitu loh nyerocosnya. Gila. Bang Sidik posisi masih di mana Bang sekarang Bang? Udah balik di Palu. Sama. Kapan datang ke rumah? Mau mana? Ya di Palu lah. Oh, kemarin tibanya jam 7. Lah kok bareng saya hari Kamis malam nyampe rumah. Oh iya. Transit dulu nggak Bang Sidik? Transit ke langsung. Buset. Gila. Mantap. Malam itu apa cuaca buruk 3 kali cuaca buruk gitu. Masya Allah. Iya. Malam Kamis kan atau malam Jumat? Malam Jumat atau malam Sabtu? Malam Jumat dini hari. Oh. Kamis dini hari jam udah masuk Jumat kan itu jam 1.30. Saya Jumat Kamis malam Jumat juga. Itu memang cuaca agak buruk. Salam. Cuacanya buruk. Oke, siang Pak, sore. DDRJ. Gimana? Sore. Kristen Pak. Tadi kan ada ya Kristen. Iya bagaimana? Tadi kan ada yang bilang kalau Yesus itu kalau Yesus diutus atau di Allah yang mengutus. Iya. Tadi kan ada yang bilang gitu kan. Iya. Abang Karena percaya Yesus sama utusan. Yesus itu diutus. Iya, Yesus utusan kan Pak, Dia bukan utusan. Tuhan. Kalau memang dia diutusan, siapa yang kalau memang dia utusan siapa yang mengutus? Ya, Menurut pencipta langit Anda. dan bumi Pak Allah. Itu di dalam Oh, Yohanes berarti 17 kamu ayat percaya 3. kalau ya? Iya, utusan Pak. Berarti kamu percaya sama Yesus itu diutus ya? Iya, utusan kepada umat Israel. Kan Wah. Bapak nggak kena. Bapak kan Kamu udah bangsa percaya kalau Indonesia. Allah sang pencipta yang mengutus. Kenapa kamu tidak masuk Kristen? Dia kan diutus hanya Ya, karena kepada Bani Kristen bukan Israel, Pak. ajaran Yesus gimana sih? Bukan ajaran. Habis yang mengutus Bukan. dia Allah sendiri. Coba kenapa? tunjukkan kepada saya Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya coba. Sebagaimana yang dilakukan Kristen. Nggak pernah baca Hanya Bible iblis. nih orang. Hanya iblis yang mau disembah. Stoknya sudah Hanya kurang di iblis bawah. yang mau disembah. Nah, coba kamu buka Iya. Keluaran 20 nomor 3. Sembahlah aku. Itu. Hanya iblis saja yang minta Oh, berarti disembah. oke.
Berarti Tuhanmu iblis. Yang minta disembah. Iya, seperti ajaran kalian lah. Iya, berarti Tuhanmu iblis. Ulangan 6 ayat 13. Itu Tuhan minta Tuhanku disembah bukan tuh. iblis. Tuhanku Itu bukan Tuhan minta iblis. disembah di dalam kitab Ulangan 6 ayat 13. Tuhan minta disembah. Dengar dulu. Apakah kamu masih konsisten Tuhanku mengakui iblis, bahwa ya. Tuhanmu iblis? Kamu Loh, dengar Anda kan dulu. tadi mengatakan kalau minta disembah itu iblis. Berarti Anda menuduh Iya, memang Tuhan iblis. Tuhannya Yesus itu iblis. Iblis aja Karena di yang minta dalam Ulangan disembah. 6 ayat 13 Iblis Tuhan aja minta yang disembah, minta Bos. disembah. Itu gimana itu dengan Tuhan minta Tuhan disembah di dalam bukan kitab? minta Bentar. disembah. Saya tanya sama kamu. Ya, di Ulangan 6 ayat 13 itu Tuhan minta disembah. Tuhan minta disembah di mana? Di mana? Keluaran 20 juga nomor 3 itu. Nah, itu. Nah, sekarang aku tanya balik. Kau bantah. Dijawab Yang dulu, Yesus- jangan tanya dulu. Jawab Tuhan, dulu. Tuhan. Keluaran 20 Tuhan. nomor 3 nih. Jawab dulu. Keluaran 20 nomor 3 kamu baca. Kamu bantah dulu. Kamu Iya, dengar menggunakan ayat Alkitab, aku juga Jangan menggunakan ayat menyembah Alkitab. ilah lain. Sembahlah aku saja. Ini Iya. iblis. Sembahlah iblis saja ya. Itu. Nah, Keluaran Jangan 20 nomor menyembah 3. Allah lain. Allah Iya, lain kamu sembahlah tahu aku Allah lain saja. itu siapa? Sembahlah aku saja. Berarti Sembahlah aku sembahlah saja. aku saja. Ini iblis. Sembahlah iblis saja. Betul Keluaran 20 nomor Bukan 3. iblis. Itu hukum Taurat yang diturunkan sama Tuhan. Itu bukan iblis. Tadi katanya yang minta disembah itu adalah Cuma iblis saja iblis. yang Sekarang bilang disembah. gantian ngomongnya, Dede. Dek, gantian namanya. Tadi Iya. katanya Dede yang minta disembah Iya. itu adalah iblis. Kan gitu tadi. Sekarang Iya, ditunjukin. iblis aja yang minta disembah Gantian, seperti ya Quran. gantian ngomongnya. Tadi Bang Iya. Sidik udah nunjukin. Keluaran berapa Bang Sidik? Keluaran 20 nomor 3. Keluaran 20 nomor 3 bacanya gimana Bang Sidik? Sembahlah aku saja. Terus di dalam Matius 4, 8 dan 10 Jangan itu ada tulisan sebab kayak ada gitu. tertulis engkau harus Jangan menyembah iblis menyembah Tuhan Allah Allahmu. Itu betul? Aku saja. Berarti di situ yang ngomong iblis. Hukum Gitu. Taurat berkata jangan menyembah Allah lain. Dengarkan. mengerti tidak? Satu-satu. Kamu Matius yang 4, dengar. 8, 10 Hukum begini. Taurat. Nyala Jangan ini kamu kata Yesus. menampak Dengarkan. hukum Taurat. Makanya botol. botol. Dengarkan dulu, kamu bocor halus. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah iblis. Ini di sini tertulis menyembah iblis ya. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi kalian di sini berarti menyembah iblis, betul? Nah, apa? Kalian yang mana? Nah, ini Kamu Matius otak 4. Kamu mengatakan yang minta disembah itu kan iblis. Nah, sementara Yesus mengatakan ini, hanyalah itu iblis saja yang sebab ada mengatakan tertulis disembah. engkau harus menyembah iblis di sini. Itu. Di Mana, sini Yesus mana? mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ini Yesus mengatakan Bu Rama ini minta kita Kenapa? biar digambarin Bram. Yesus mengatakan apa? Apa? Bu Rama minta Yesus Kamu mengatakan mengatakan apa? yang minta Anda disembah jangan itu jawab. adalah iblis. Di sini Yesus mengatakan begini, itu nyala iblis, bukan iblis, Yesus, kan? sebab ada tertulis engkau harus menyembah Nah. Tuhan Allahmu. Itu perintah Yesus, menyembah Tuhan. Berarti kalau kamu mengatakan tadi, Menyembah Tuhan itu bukan menyembah iblis kan? coba Menyembah buka Tuhan, itu kan? Keluaran 20 nomor Bukan 3. iblis, kan? Lah, kamu Menyembah mengatakan Tuhan, yang minta bukan disembah itu iblis. iblis. Minta di. Nah, Iya, di dalam hanya Keluaran iblis saja 20 yang nomor menyembah 3, Tuhan. sembahlah aku saja, sembahlah Tuhan di sini. Berarti sembahlah iblis. Hah? Keluaran 20 nomor Sembahlah 3. iblis. Jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Menyembah Tuhan Allahmu. Menyembah Tuhan Allahmu bukan iblis, makanya belajar lagi kamu. Makanya kamu yang geblek, kamu mengatakan yang minta disembah itu iblis. Padahal di sini dengarkan, jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Ini kata siapa ini? Hei, kamu mengatakan yang minta disembah itu iblis. Keluaran 20 nomor 3 berarti ini sembah iblis, betul? Hah? Kamu dengar, Ulangan berkata itu. Kamu dengar aku jelasin. Jangan menyembah dewa apapun, sembahlah aku saja. Berarti menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah, bukan kepada Yesus. Di mana Yesus mengatakan sembahlah Yesus? Yes, di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Mana Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Bilang begini. Kamu berkata bilang begini. Di mana Yesus mengatakan bahwa sembahlah aku? Yesus tidak. Di mana dia mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sembahlah aku? Mana? Sekarang aku kasih.
Mana? Ayatnya ya. Mana? Kamu pahami ya? Ya, silakan. Kata Yesus begini. Akulah Tuhan dan guru. Akulah guru dan Tuhan atau aku Tuhan dan guru. Iya. Yohanes 3. Iya. Dengarkan. Di dalam Yohanes 13 nomor 13 itu kurios bukan theos. Bahasa Yunaninya kurios bukan theos. Kurios itu Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya Lord bukan God. Aku guru dan Lord. Bukan aku guru dan God. Guru dan Lord. Kamu jangan ambil dari bahasa manapun. Baca. Bahasa Yunani sekarang saya tanya. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Tuhan itu siapa? Kurios bukan theos. Theos itu Tuhan. Theos itu balikkanlah ke bahasa asli. Lu itu beragama dari mana sih, Dede? Lu dari LAI yang ajarkan kamu. Aku beragama berdasarkan LAI. Kalau LAI menulis bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Yesus Tuhan gitu. Host, besarin aku, host. Bentar sedikit. Astagfirullah. Kamu dia menuliskan dengan emangnya orang LAI itu orang nggak terpelajar nggak? Enggak, bukan nggak terpelajar. Tapi tolong besarin. Tapi ketahuan LAI sering ketahuan terciduk. Nggak tahu terjemahan atau nggak tahu. Oke, kamu lihat di sini ya. Kamu lihat di sini. Kamu diam. Dengar. Itulah kamu datang ke sini dicerdaskan supaya jangan ditipu sama LAI. Dengar. Tahun 1870 bahwa aku dipanggil oleh Gurue dan Tuewat. Oke? Ini Yohanes 13 tahun 1870. Tahun 1912 di sini versi Slabert, adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabai. Oke, tahun 1912. Tahun 1969 kamu memanggil aku guru dan tuan. Oke, dan tepatlah katamu 13. Nah, tahun 2000 direvisi lagi. Oh belum, di tahun 2000 masih kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, nanti terkini Bible terkini kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perubahan-perubahan semua ini. Nah, kalau kamu melihat di dalam bahasa aslinya kurios. Itu sendiri ya. Kurios bukan dan di situ tertulis akulah guru dan Tuhan. Itu udah tertulis dalam perkataanmu itu benar. Itu benar kata Yesus. Yohanes 13 itu kurios bukan theos. Kamu jangan mengada-ngada dengan isi Alkitab. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Iya, kamu yang mengurangi, kalian yang merevisi-revisi kan? Nah ini, coba kamu lihat ya, bahasa aslinya guru dan Tuhan. Kita lihat. Ternyata di sini kurios. Bukan theos. Kurios, bahasa Yunani kurios. Itu bahasa Yunani, bukan bahasa yang diambil dalam Alkitab itu. Sekarang saya tanya, Bible Perjanjian Baru itu bahasa apa? Perjanjian Baru bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Kamu baca tuh Alkitab, di situ ada tulisan Yunani. Otakmu itu. Sekarang saya tanya, bantah dengan ayat Alkitab, gue bantah juga. Perjanjian Baru bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Jangan kamu mengada-ngada. Perjanjian Baru bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Benar, akulah jalan dan kebenaran. Aku jalan kebenaran. Tuhan di sini, Tuhan kurios bukan theos. Kalau tidak melalui aku. Itu udah benar. Iya. Apa mau diubah lagi? Di situ mana? Jalan bukan tujuan kan? Yesus itu adalah utusan Allah. Berarti Allah yang mengutus dia. Betul. Berarti kamu harus percaya dong sama Yesus. Iya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Berarti jalan kamu bukan tujuan. Dia bukan Tuhan kan? Dia utusan betul? Supaya masuk surga. Gitu, sekarang saya tanya, dia Tuhan atau utusan? Yesus Tuhan atau utusan? Kamu mengatakan Yesus Tuhan atau utusan. Sekarang gini, yang mengutus dia siapa? Yang pencipta langit dan bumi. Kamu tahu kalau pencipta langit dan bumi yang mengutus dia. Sekarang kamu kenapa nggak mau masuk Kristen? Lah kan dia diutus, bukan diciptakan. Gimana sih Dede? Tunggu biar kita botol terus kayak gini. Tunggu biar kau obati dulu bentar. Ku semprot dulu dia. Halo Dede, kau dengar dulu. Ya, apa mamanya Yesus menyembah Yesus? Gimana bang? Mamanya Yesus, tetangganya Yesus, zaman dulu nyembah sama Yesus nggak? Mamanya Yesus, bapaknya Yesus, kenapa?
tetangganya Yesus, ya Pak Le-nya Yesus, sepupunya Yesus, menyembah Yesus nggak? Menyembah. Iya. Mau menyembah. Dia nggak memaksa untuk menyembah. Enggak, mereka nggak menyembah atau menyembah? Kenapa? Menyembah atau tidak? A. Menyembah. B. Menyembah Tidak. atau tidak. Kamu ini perkataannya itu, Loh, ini pertanyaan bukan perkataan. Pertanyaan Ini bertanya. Mamanya Yesus, Bunda Maria, tetangganya Yesus, Pak D-nya Yesus, Bu D-nya Yesus, menyembah Yesus seperti kalian atau tidak? Sekarang aku tanya, kamu enggak, jangan tanya dulu. Jawab dulu. Makanya jawab dulu. Aku beri pertanyaan biar nggak sinkron. Bukan. Kamu kan menuhankan Yesus. Sekarang kita tanya. Ya, di Alkitab itu ada tentang Bunda Maria, ada tentang orang-orang yang satu kampung sama Yesus. Mereka menuhankan Yesus nggak? Kenapa? Mereka menuhankan Yesus nggak? Orang kampung Yesus menuhankan Yesus atau tidak? Sekarang gini, aku jangan balik lagi. Ditanya kok sekarang Ditanya kok bertanya gimana sih? Makanya pertanyaanmu nggak berbobot. Oke, kita ganti pertanyaannya. Kita ganti pertanyaannya. Mengapa? Ya, mengapa Dede menuhankan Yesus sementara di Alkitab tidak tertulis mamanya Yesus, tetangganya Yesus menuhankan Yesus? Nah, mengapa? Sedangkan di dalam Alkitab nggak tertulis. Oke, nggak tertulis. Di Alkitab tidak tertulis mamanya Yesus menuhankan Yesus. Ya, tetapi Dede menuhankan Yesus. Mengapa dia menuhankan Yesus? Mau ditulis semua suruh harus menyembah Yesus. Mabok kau. Ajaran apa yang kau tuliskan ini? Ajaran apa yang mamanya tidak menuhankan Yesus tapi suruh kita menuhankan Yesus? Ajaran apa? Ajaran apa? Ya. Ya itulah. Coba kamu pakai akal. Coba kamu pakai akal dulu nih. Ini. Kamu cerna baik-baik, Dede. Bagaimana mungkin mamanya Yesus, tetangganya Yesus, saudara-saudaranya Yesus nyembah Yesus, sementara mereka menganggap Yesus itu gila. Jangan. Markus 3 ayat 21. Jangan, nanti marah dia. Jangan. Coba buka Markus 3 ayat 21. Bagaimana mungkin keluarga Yesus nyembah Yesus? Kalau menurut mereka saja Yesus gila. Jangan nanti Nah, ini ada ayatnya, iya, bukan betul. menghujat, ada ayatnya. Nanti Markus 3 ayat 21. Coba dibaca. Oji, bacakan Markus 3 ayat 21, Oji. Di situ sangat jelas ketika kaum keluarganya mendengar dia, ia hendak menjemput dia karena menurut mereka ya Yesus sudah tidak waras lagi. Artinya Yesus gila. Bagaimana mungkin kalau mereka itu menuhankan Yesus tapi menganggap Yesus itu gila? Itu gimana? Nah, bagaimana dengan murid-murid Yesus? Mustahil murid-murid Yesus itu menyembah Yesus. Sebab apa? Menurut para murid Yesus, Yesus ini hantu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 4 ayat 36. Ketika Yesus menjumpai mereka, damai sejahtera bagimu. Para murid ngeri dan takut menyangka Yesus hantu. Bagaimana mungkin kalau para murid itu menganggap Yesus hantu, sekaligus para murid menuhankan dia? Itu tidak masuk akal. Ya, jadi jangan bohong-bohong di sini, jangan tipu-tipu. Oke, gini. Sekarang aku jawab ya, boleh kan? Jawab. Sekarang gini, kalian percaya tidak? Kalau Yesus itu utusan kan kata kalian dari Allah sang pencipta. Percaya. Ya, kenapa kamu bilang Yesus gila? Hah? Bukan saya yang mengatakan Yesus gila. Kaum keluarganya Yesus yang mengatakan Yesus gila. Makanya Anda baca di dalam Markus 3 ayat 21. Bukan saya yang mengatakan Yesus gila, Bos. Kitabmu sendiri yang mengatakan Yesus gila. Saya tidak berani mengatakan Yesus gila karena dia adalah utusan Allah. Tapi kaum keluarga Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu gila. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus 3 ayat 21. Kenapa kamu menuduh saya mengatakan Yesus gila? Ke jalan yang salah. Tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Kami percaya Yesus itu utusan. Tapi Kristen mentuhankan Yesus, gitu loh. Kamu mentuhankan Yesus.
Host besar Kami ini. memperjuangkan Yesus. Ini datanya ya, ini datanya. Kalau kami Oh, percaya besar kepada digedein, Yesus, digedein. kami mengikuti ajaran Yesus loh. Nah, tuh dia tuh. Tuh, Baca Nah, tuh. Yesus tidak waras lagi tuh. Markus 3 itu Silakan. Yesus tidak waras. Dia minta data, silakan baca tuh. Coba dibaca dulu, Dede. Halo Dede, tolong dibaca dulu. Oke lah, saya bacakan ya. Mungkin Dede masih shock. Pada waktu itu, ada beberapa orang yang mengenal Yesus, berkata tentangnya, dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Jadi warga-warga atau tetangganya. Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Boleh? Silakan, Jangan silakan. kejang kalian. Oke, saya jawab ya. Yang mengatakan di situ, apakah Yesus itu apa orang lain yang berkata Yesus itu Tetangganya. Tuhan? Keluarga Yesus. Keluarga Yesus. Iya. Itu di situ ditulis beberapa orang. Makanya Coba yang versi baru, versi terbaru, Bang. Versi terbaru, Bang. Iya. Ya, versi terbaru. Ini orang-orang yang terbaru. Markus 3. Sabda aja. Coba, TB. Ketika kaum keluarganya, coba. Beberapa orang. Masa di situ bilang keluarga Yesus? Otakmu kita. Yang mengenal Coba, Yesus itu ini. dia. Nih TB2. itu dia. Ini TB2 nih, terbaru nih. Ini LAI nih yang kamu banggakan. LAI yang kamu banggakan ya baru saja merevisi tahun 2023 Jadi yang mana? yang sebelumnya mengenal menjadi keluarga. Aku kalau buka kitabku kalau nggak sesuai bagaimana? Iris Loh. telinga saya. Iya, silakan. Hah? Kalau nggak sesuai, buka. Ustadz Sugi siap diiris telinga. Ya, siap ngesot 100 kilo. Ya, jangan kejang-kejang, abang. Tenang. Iya. Udah, tengok, Aku tahu tengok kok kitabmu. kejang-kejang. Udah tengok kitabmu. Markus Betapa 3 ayat jahatnya. 21, coba. Betapa jahatnya di LAI ini. Iya. Betapa jahat. Otakmu yang jahat, kiper. Iya, yang nulis ini jahat nih. Cek. Kalian jangan terguncang kalau Yesus itu Tuhan. Aku Ini TB2 ya. Yesus Tuhan, ngarang kamu. Akui bahwa Yesus itu utusan dari Allah Sang Pencipta. Sedangkan dalam Cepetan, tunjukkan Alkitab kitabmu open cam, tunjukkan kitabmu open cam. Akulah jalan Cepetan. kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa kalian tidak masuk Kristus? Siapa Bapak? Saya tanya. Bapak itu siapa? Kalau kau terguncang. Siapa hai Bapak? Saya saudara-saudara. tanya. Bapak siapa? Siapa Bapak? Siapa Bapak? Saya tanya. Bapak siapa? Kalian Ketawa kau. tanya siapa Bapak? Sedangkan Siapa kalian Bapak? mempercaya kalau Allah itu Sang Pencipta. Iya, Kamu yang Yesus mengatakan. siapa? Yang mengutus Yesus siapa? Ya, siapa? Yang mengutus Yesus siapa? Saya Allah. pakai Bible ya, pakai Yang Bible langsung aja ya. Yesus siapa? Hai. Iya, bukan Yesus bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, yang Tuhan Allah Bapa atau Yesus? Bentarin Bunda Rama. Yang Tuhan Allah Bapa atau Yesus? Bentar, ini Bible langsung nih ya. Ini saya buka di Bible langsung nih. Apa katanya di Bible langsung ini? Ya. Kalau Nih. Allah sampai Apa itu katanya? Ayat 21, tengok baik-baik. Tuh. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jedor. Dah. Kasih lihat sampulnya Ustaz. Nanti dibilangnya itu buatan Ustadz Sugi itu. Ya, kasih lihat sampul, kasih lihat sampul. Ya, jadi Ya. mustahil kaum keluarga Yesus, tetangga Yesus, nyembah Yesus. Sebab menurut mereka, Yesus gila. di dalam Alkitab. Apa ini? Allah Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Tuhan, hidup Tuhan. Tuhan ada berapa? Kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, Allah Bapa itu Tuhan, ada berapa Tuhanmu? Tuhanmu ada berapa? Orangnya udah nggak ada. Siapa yang Udah ditanya? kabur. Oh, udah kabur ya. Kelihatan. Aku lagi Enggak, kita sekalian memperingatkan ya bagi teman-teman ya di sini kita cuman meluruskan fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh orang-orang kepada Nabi Isa alaihissalam atau yang lebih dikenal oleh teman-teman Kristen sebagai Yesus ya. Yang ngomong Yesus itu tidak waras itu bukan kami, tapi orang-orang yang mengenal dia saat itu. Kaum keluarganya. Kaum keluarganya.
Ya, direvisi menjadi kaum keluarganya. Jadi bukan kami yang ngomong. Kalau kami yang ngomong, bolehlah kalian nggak percaya dengan alasan oh kalian nggak mengenal kan gitu. Ini keluarganya yang lebih mengenal dia daripada kalian yang cuma kenal dia dari siapa? Dari bapak-bapak gereja. Kan nggak masuk akal. Bagaimana mungkin kalian yang hidupnya ribuan tahun kemudian, yang dengar dari kabar orang, dari tulisan-tulisan orang, lebih mengenal Yesus dibandingkan keluarga terdekatnya. Orang ring satunya, bayangkan. Ya, orang ring satunya aja ngomong, wah ini udah nggak benar si kawan kita ini. Apalagi kami, kawan-kawan. Cobalah gunakan akal. Ya, jangan cuma bilang, oh pokoknya di LAI, di Alkitab saya, dia Tuhan. Saya nggak peduli. Ya, itu kan konyol. Bagaimana mungkin iman kamu itu bisa berasal dari sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu itu sumbernya dari mana. Jangan hanya iman buta, kawan-kawan. Jangan hanya modal percaya. Ya, saya ikut gereja, bapak gereja, pendeta di gereja ngomong bahwa dia Yesus itu Tuhan. Pokoknya dia Tuhan. Kan nggak bisa. Iman itu harus kalian rasakan, harus kalian pikirkan, benar nggak? Harus kalian cari tahu. Pendeta ini ngomong dari mana? Oh, pendeta ini ngomong dari gurunya. Gurunya belajar dari mana? Dari kitab suci. Kitab sucinya itu asli atau tidak? Lihat. Teks aslinya apa? Ternyata bukan. Ya, jadi di sini kita cuma mengajarkan ya, dan boleh dicek sekali lagi, boleh diuji. Kecuali Ustadz Sugi ngomong hasil karangan Ustadz Sugi, tidak ada bukti, tidak memberikan kesempatan teman-teman untuk ngecek kebenarannya. Ini dikasih kesempatan kok. Dikasih tahu kitabnya yang tahun berapa.